Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sobihi ajmain amma badu. Sahabat muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan rejeki setiap makhluknya yang hidup di dunia. Namun, rejeki tersebut bisa saja terhambat jika seseorang melakukan perbuatan tertentu. Ada bermacam-macam bentuk rezeki. Ada rezeki yang bersifat materi, seperti uang, harta, jabatan, dan sebagainya. Sementara itu, ada juga rezeki yang bersifat spiritual, seperti ketenangan, kedamaian, kesehatan, keberuntungan, dan sebagainya. Dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim, Syekh Al-Zarnuji menyebutkan bahwa faktor utama yang menghalangi datangnya rezeki adalah banyaknya dosa yang dilakukan oleh seorang muslim. Keterangan ini juga diperkuat oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, seseorang pasti mengalami hambatan rezeki karena dosa yang ia perbuat. Takdir tidak dapat diubah kecuali dengan doa, dan umur seseorang tidak dapat ditambah kecuali dengan amal kebajikan. Hadis riwayat Ahmad. Berikut ini beberapa perilaku yang dapat menghambat datangnya rezeki, yang saya rangkum dari berbagai sumber. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman Anda, agar channel ini bisa berkembang dan menjadi channel yang bermanfaat bagi kita semua. 1. Tidur di waktu pagi. Tidur di waktu pagi atau setelah salat subuh sangat dilarang dalam ajaran Islam. Dalam kitab Madarijus Salikin, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa tidur setelah subuh hingga matahari terbit termasuk dalam kategori makruh. Menurutnya, waktu tersebut adalah saat utama turunnya rezeki dan datangnya keberkahan. Banyak hadis yang membahas mengenai hal tersebut. Salah satunya adalah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setelah salat fajar, janganlah tidur sehingga kamu lalai mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Sedangkan dalam hadis lain dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa untuk umat Islam pada waktu pagi hari. Beliau bersabda, "Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. Selain dapat menghambat datangnya rezeki, ternyata tidur di pagi hari sangat buruk bagi kesehatan. Di antaranya dapat melemahkan otak dan memicu diabetes. 2. Perbuatan syirik. Syirik artinya menyekutukan Allah. Apabila ada orang yang meninggal dalam keadaan syirik, maka ia akan berada dalam neraka selamanya. Sebelum diazab di akhirat pun, orang yang berbuat syirik juga akan dihukum di dunia. Salah satunya adalah dengan tertutupnya pintu rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalil terkait hanya Allah sebagai satu-satunya pemberi rezeki tergambarkan secara jelas dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 40, yang artinya, Allah lah yang menciptakan kalian, kemudian memberi kalian rezeki, kemudian mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian kembali. Adakah di antara yang kalian sekutukan dengan Allah itu, yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat Ar-Rum ayat 40. 3. Memutuskan tali silaturahmi. Memutuskan tali silaturahmi dapat menjadi faktor penghambat rezeki seseorang. Bahkan, dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan ancaman bagi mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Beliau bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas mendapatkan balasan yang cepat bagi para pelakunya di dunia, sekaligus dosa yang disimpan untuknya di akhirat, selain dari perbuatan zalim dan memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Abu Dawud. Sebagai umat muslim, kita seharusnya selalu memelihara tali silaturahmi, agar rezeki dapat mengalir dengan lancar tanpa adanya hambatan. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Beliau bersabda,
Siapapun yang ingin rezekinya diperluas atau bekasnya diingat, maka hendaklah ia menjaga silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. 4. Lalai dalam beribadah. Mengabaikan kewajiban beribadah karena terlalu sibuk mencari rezeki, sesungguhnya merupakan perbuatan yang keliru. Perbuatan tersebut justru termasuk dalam perilaku yang dapat menjadi penghambat terhadap datangnya rezeki. Hal tersebut sesuai dengan peringatan Allah dalam Al-Quran, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, jangan biarkan harta dan anak-anakmu menyibukkanmu, sehingga kamu lupa mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal ini, mereka adalah orang-orang yang merugi." Quran Surat Al-Munafikun ayat 9. 5. Malas bersedekah. Jika memiliki rezeki berlebih, sebaiknya membagikan rezeki tersebut kepada orang yang membutuhkan, karena sesungguhnya malas bersedekah bisa menyebabkan rezeki menjadi terhambat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berulang kali mengingatkan akan bahaya dari sifat malas bersedekah atau kikir, seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis. Beliau bersabda, "Bersedekahlah kamu dan jangan menghitung-hitung, karena Allah akan menghitung-hitung pula pemberiannya kepadamu, dan janganlah kikir, karena Allah akan kikir pula kepadamu." Hadis riwayat Muslim. 6. Suka makan makanan haram. Makanan yang masuk ke dalam tubuh menjadi salah satu syarat dikabulkannya suatu doa, dan merupakan satu prasyarat diberikannya keturunan yang soleh dan solehah. Tentu saja hal tersebut berkaitan dengan konsep rezeki. Tubuh yang di dalamnya dimasuki oleh makanan dari hasil yang haram, tentu tidak akan mendapatkan ijabah atas doa yang dipanjatkan, sehingga secara tidak langsung pintu rezeki akan ikut tertutup karenanya. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepadanya kamu menyembah." Quran Surat Al-Baqarah ayat 172. 7. Berbuat dosa. Salah satu faktor utama yang dapat menghambat datangnya rezeki adalah perbuatan dosa yang dilakukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang hamba dapat terhalang rezekinya karena dosa-dosanya yang dilakukannya." Hadis riwayat Ahmad. Meskipun seseorang telah bekerja keras dan berusaha sebaik mungkin, tetapi jika ia terus melakukan perbuatan dosa, hal tersebut akan dapat menjadi penghalang terhadap datangnya rezeki. Dosa-dosa tersebut dapat berupa tindakan tidak jujur dalam pekerjaan, seperti korupsi, penipuan, atau pencurian, maupun dosa di luar pekerjaan, seperti perbuatan zina, minum minuman keras, berjudi, dan lain sebagainya. 8. Durhaka kepada kedua orang tua. Dalam ajaran Islam, Al-Quran dan hadis telah menegaskan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan, terdapat anjuran untuk tetap mendoakan orang tua yang telah meninggal. Melakukan perbuatan durhaka kepada orang tua juga merupakan sebagai salah satu faktor yang dapat menghambat datangnya rezeki seseorang. Seperti yang diriwayatkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Jika seorang hamba tidak lagi mendoakan orang tuanya, maka rezekinya akan terputus." Hadis riwayat Al-Hakim dan Ad-Dailami. 9. Memberi janji palsu saat berdagang. Memberikan janji palsu kepada calon pembeli merupakan tindakan yang harus dihindari dalam transaksi jual-beli. Tindakan tersebut dapat menjadi faktor yang dapat menghambat datangnya rezeki dan keberkahan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan sering bersumpah saat berjualan, karena sumpah dapat membuat barang dagangan laris, tetapi merugikan keuntungan." Hadis riwayat Muslim. 10. Sering berbuat zina. Zina merupakan salah satu dosa besar dan merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat datangnya rezeki. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, yang artinya, "Janganlah kalian dekati zina, karena zina itu adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh." Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dengan demikian, jangankan melakukan perbuatan zina,
Mendekatinya pun Allah sangat melarangnya. Oleh karena itu jika kita ingin mendapatkan kelancaran rezeki, sebaiknya menjauhi perbuatan zina. Demikianlah beberapa perbuatan yang dapat menjadi penghambat terhadap datangnya rezeki. Semoga bisa bermanfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah berkunjung ke channel Bismillah Sukses. Silahkan like, komen, dan share ke teman-teman Anda. Dan jangan lupa klik subscribe untuk menonton video selanjutnya.